Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pernah dengar ungkapan gak kalau orang yang cerdas itu gak pernah ngaku dirinya cerdas? Karena semakin dia mencari ilmu, semakin dia sadar bahwa dia adalah orang bodoh. Semakin dia menemukan banyak wawasan di luar sana, semakin dia merasa bahwa dirinya ternyata adalah orang yang bodoh. Ungkapan itu relate banget kalau kita kaitkan dengan silogisme yang gue sampein sebelumnya. Terus bang, kenapa lu bikin video tentang tanda orang yang cerdas? Bukankah itu malah bikin orang jadi overconfident dan merasa nggak harus belajar lagi? Jujur sebenarnya itu juga yang gue pertimbangkan kenapa gue nggak mau bikin video kayak begini. Tapi melihat dari banyaknya orang-orang yang sebenarnya nggak cerdas tapi selalu merasa dirinya lebih cerdas, itu yang bikin kebanyakan orang-orang cerdas tuh diem. Kan ada ungkapan tandingan yang mengatakan bahwa hancurnya dunia ini bukan karena banyaknya orang bodoh, tapi karena diemnya orang yang cerdas. Udah, intinya gue pengen bikin video aja ya tentang tanda orang-orang yang cerdas. Jadi dengerin aja udah. So, mari kita mulai. Gak sedikit orang di luar sana yang jauh lebih cerdas daripada yang dia pikirkan. Dia itu cuman gak sadar doang. Akhirnya dia susah untuk memaksimalkan potensi yang dia punya. Belum lagi dia ketemu sama teman-teman yang toksik yang sering ngata-ngatain dia bodoh atau gila atau gak jelas. Seingat gue ya, di video sebelumnya gue pernah bahas tentang ini, tapi dengan judul yang berbeda. Bahwa untuk menjadi pria yang berkualitas, lu biasanya dikatain aneh, gak jelas, dan gila. Banyak orang cerdas yang dulunya sebelum dia sukses dikatain bodoh, goblok, terlalu halu, dan lain sebagainya. Bahkan Albert Einstein juga pernah dikatain halu, gila, gak jelas gitu ya. Kalau orang yang mentalnya kuat sih gak masalah ya. Mau dikatain apa aja juga tetap aja dia bakal berusaha. Tapi untuk orang yang mentalnya kerupuk nih ya, dikatain kayak gitu terus dia nyerah, padahal dia punya potensi yang kuat. Dia sebenarnya punya pemikiran yang cerdas, tapi pemikiran itu tidak bisa tertuang secara maksimal. Jadi gue pengen ngasih tahu ke kalian tanda-tanda bahwa sebenarnya lu itu lebih cerdas daripada yang lu pikirin. Tanda yang pertama adalah suka menyendiri. Menurut penelitian yang bisa lu cek di artikel manapun ya, orang yang cerdas itu cenderung malas untuk bersosial daripada orang-orang yang lebih suka bersosialisasi dan kebanyakan healing, kebanyakan liburan, kebanyakan berfoya-foya. Mereka lebih cenderung introvert. Nah, kok bisa orang yang lebih cerdas itu justru malah orang yang suka menyendiri dan gak bersosialisasi? Harusnya kan kalau dia gak bersosialisasi, pemikiran dia jadi terkungkung. Itu kalau dunia luar lebih banyak orang yang pinter. Tapi kalau dunia luar lebih banyak orang bego, ya orang cerdas kebanyakan menyendiri, bro. Jahat banget ya. Orang cerdas itu cenderung lebih nonkonformis ya. Dia punya pemikiran sendiri dan dia punya pemikiran yang mandiri. Dia nggak terpengaruh dengan kebanyakan orang ya dalam hal menyimpulkan baik dan buruk atau benar dan salah. Dia punya kesimpulan sendiri yang menurut dia ini yang terbaik. Dan karena kebanyakan orang berbeda dengan apa yang dia pikirkan, maka dia lebih suka menyendiri. Studi juga udah menunjukkan kok bahwa orang-orang yang cerdas itu cenderung lebih banyak menyendiri karena dia lebih punya banyak waktu untuk menuangkan ide-ide kreatif yang tidak terganggu oleh masukan-masukan dari luar. Karena mereka cenderung gak suka ekspektasinya dibatasi sama orang lain. Paham ya? Terus tanda yang kedua, suka mempertanyakan banyak hal. Orang cerdas tuh ngeselin hal sesimpel apapun dipertanyakan. Ini bukan bertanya ya, tapi mempertanyakan. Kalau bertanya itu dia benar-benar nggak tahu. Tapi kalau mempertanyakan di sini, dia lebih ke untuk menguji kebenaran dari statement yang diucapkan. Dan of course, mempertanyakan hal yang sebenarnya nggak urgent-urgent banget, itu ngeselin bagi orang lain. Nah, kalau lu punya teman kayak begini, dikit-dikit mempertanyakan sesuatu, berarti dia punya pemikiran yang kritis. Dan itu deket banget dengan kecerdasan dalam pola pikir. Pernah punya teman yang mempertanyakan tentang hujan itu turun atau jatuh nggak? Ngeselin emang pertanyaannya, tapi ya seperti itulah orang yang cerdas ya.
Terus tanda yang ketiga tuh suka tidur siang. Wah serius bro, serius gua nggak bohong. Wah bagi yang seorang karyawan kayaknya susah banget ya nemuin tanda-tanda ini. Tapi jangan khawatir bro, di tempat kerjaan pun biasanya orang cerdas juga bisa tidur selama 5 menit dengan duduk dan mereka bisa tidur dengan otak yang sadar. Kalau orang lain biasanya tidur untuk mencari-cari apa kesehatan atau meregenerasi otak mereka atau energi mereka. Ya orang cerdas juga kayak gitu sebenarnya. Cuman bukan hanya itu yang mereka butuhkan, tapi transisi antara tidur dan bangun. Transisi ini tuh biasa disebut dengan hipnagogia, ya. Hipnagogia itu adalah fase di mana keadaan lu tidur tapi otak lu sadar. Gimana ya kalau gue pakai bahasa yang simple ya? Biasanya kata-kata yang lebih ngetren tuh kayak sleeping paralysis gitu. Atau rasanya tuh kayak sensasi ketindihan. Ayo, siapa yang suka ketindihan nih kalau tidur? Wah, gue sering ketindihan bang, berarti gue cerdas dong bang. Gitu. Enggak, lu indigo berarti. Nggak sesimpel itu bro. Cuman, memang orang-orang cerdas itu tidurnya bisa dalam keadaan otak yang sadar. Karena dia masih mikir dalam tidurnya. Nah, kondisi otak yang sadar dan tubuh yang sedang tidur itulah yang bikin kita sulit bergerak ketika kita udah bangun. Makanya disebut ketindihan. Tapi sebenarnya bukan itu poin yang pengen gue sampein di tanda yang ketiga ini. Keadaan di mana lu bermimpi sadar dan berpikir koherens, halusinasi, dan kelumpuhan tidur. Ketindihan bang. Iya, ketindihan maksudnya. Nah, merasakan sensasi itu sebenarnya sangat kondusif buat otak untuk meningkatkan kreativitas dan ide-ide yang menarik. Juga mengasah kemampuan pemecahan masalah. Jadi kalau misalkan kalian ketindihan lagi, jangan dikaitin dengan hal gaib ya, ambil positifnya. Terus yang keempat, tandanya tuh sedikit ceroboh tuh orang cerdas tuh. Ini yang pada komen nanti jangan pada ngaku-ngaku ya. Oh iya itu semua tandanya di aku bang, itu semua tandanya di aku bang, ada. Mentang-mentang tanda-tandanya ini tuh seolah-olah kayak kehidupan sehari-hari gitu. Tapi apapun itu bro, apapun itu, ketika kalian melihat tanda itu ada dalam diri kalian, segera maksimalkan potensi itu. Orang cerdas itu kadang suka ceroboh. Di antara kalian nih ya, kalian pernah nggak suka lupa naruh sesuatu atau naruh barang, entah itu handphone atau kunci atau dompet dan lain sebagainya. Yang kebanyakan tuh ya, biasanya lupa naruh kunci motor atau kunci mobil tuh. Kan orang cerdas itu biasanya males ribet ya. Males banget untuk rapih gitu. Ya, rapi itu ya bagi mereka ribet. Jadi habis pakai motor tuh udah geletakin aja itu kunci di mana aja terserah gitu. Tapi jangan khawatir, ini malah bagus sebenarnya. Kalau ketemu kuncinya. Soalnya hal yang sering lupa naruh barang kayak gini, itu tuh mengindikasikan bahwa lo punya tingkat kecerdasan lebih tinggi di atas rata-rata. Kenapa bisa gitu bang? Kalau misalkan lu secara nggak sadar sering melakukan itu tandanya pikiran lu, otak lu suka dipakai untuk memikirkan hal-hal dengan ide-ide yang kreatif. Dan kita semua tahu ya, itu menguras banget yang namanya pikiran. Hal yang nggak terlalu penting biasanya diacuhkan dan suka dilupakan. Otak secara otomatis akan mencari-cari atau memilah-milah nih hal mana yang lebih penting untuk diingat dan yang nggak penting buat diingat. Seperti yang gue bilang tadi, orang cerdas yang malas banget untuk ribet, akhirnya mereka menganggap bahwa kunci motor yang asal taruh di mana aja nanti juga pasti bakal ketemu, susah buat diingat jadinya. Dan proses kalian mencari kunci itu, mengingat-ingat dia dari mana, kalian masuk dari pintu mana, depan atau belakang, terus kemana kalian naruh itu kuncinya, itu juga bagus untuk mengasah otak ya. Bagus kalau kuncinya ketemu ya. Kalau kuncinya nggak ketemu, ya udah mampus lah. Sebenarnya banyak banget tanda-tanda tentang orang yang cerdas ini, yang menurut gue nggak perlu gue sebutin semua. Ada sekitar belasan tandanya lah gitu. Yang perlu gue sebutin dan gue jelaskan adalah hal-hal yang berkaitan dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari aja. Video ini tentu aja bertujuan untuk memaksimalkan potensi tersembunyi dari diri kalian masing-masing, sekaligus untuk memicu bahwasannya kita punya potensi yang bagus, kita punya pemikiran yang bagus, cuman kitanya aja yang nggak mau untuk merealisasikan itu.
4 tanda yang gue sebutin tadi semuanya bakal sia-sia kalau lu cuman mikir bahwa oh iya, tanda itu ada di gua. Tapi 4 tanda itu akan berguna ketika lu mikir, oh iya, sebenarnya gua adalah orang yang cerdas. Gue punya ide-ide yang kreatif yang sebenarnya tuh udah lama gue pikirin dari dulu. Cuman gak pernah gue realisasikan karena gue biasanya dikatain bodoh, ceroboh, aneh sama teman-teman. Nah, video ini sejatinya bisa kalian ambil esensinya. Makanya dengerin baik-baik. Jangan terpengaruh sama bahasa yang gue gunakan ya. Bahasa yang gue gunakan adalah bahasa-bahasa yang memang seolah-olah kayak gue sedang ngobrol sama temen sendiri aja gitu, di tongkrongan aja gitu kan, biar lebih mudah buat dipahami. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, memori dan kinerja otak manusia itu sebenarnya fleksibel. Bisa menyusut, bisa juga mengembang, tergantung yang menggunakannya. Jangan males untuk berpikir, karena berpikir gratis dan gak pernah merugikan orang lain. Jadi semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bahagia. Aduh, haus cuy.